Show, program inovasi dan edukasi terkini. Di sini kita akan bongkar bagaimana kiat proses, baik itu inovasi, baik itu pengelolaan keuangan daerah. Pada hari ini, Peter Show sedang merilis acara Peter Show Roadshow. Hari ini kita berada di Kabupaten Buton Tengah dan kita sudah kedatangan narasumber. Yang pertama adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Bapak Konstantinus Bukide. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kemudian ada juga didamping oleh Pak Samrin, Kepala Bapeda Kabupaten Buton Tengah. Para inovator dan besti kebijakan Nusantara, setelah saya datang ke Buton Tengah, memang ini daerah pariwisata luar biasa. Bagaimana nanti kita mengeksplornya lebih lagi sehingga betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat melalui pariwisata. Inovator dan sahabat kebijakan, kita mulai saja. Pada hari ini kita ingin bertanya tentang bagaimana Buton Tengah, inovasi, pengelolaan keuangan. Karena kita tahu nih, Kabupaten Buton Tengah adalah baru berumur 10 tahun, merupakan pecahan dari Kabupaten Buton Induk ya Pak. Ya. Nah, pemirsa, kita langsung saja kepada narasumber kita. Yang pertama mungkin ke Pak Sekda ya Pak. Kira-kira Pak, apa sih isu strategis Kabupaten Buton Tengah ini? Ya, makasih Pak Isman. Pemirsa sekalian, Buton Tengah ini baru kurang lebih 10 tahun sebagai daerah otonom. Kita pemekaran dari Kabupaten Buton dengan segala potensi yang ada di Buton Tengah. Saat ini kami di Buton Tengah lagi mendorong potensi-potensi unggulan yang ada di Buton Tengah. Misalnya dari sisi pariwisata, kami dengan tagline Paradise on Cape, gua di surga di dalam gua, di mana dikenal juga dengan negeri 1000 gua. Jadi kalau daerah lain memiliki pantai, Buton Tengah juga memiliki pantai. Tapi daerah lain mungkin sedikit yang memiliki gua. Nah, Buton Tengah memiliki kedua-duanya. Sehingga hari ini kita mendorong bagaimana potensi gua di Buton Tengah ini bisa dijual keluar. Nah, sehingga dengan potensi ini diharapkan tentu akan semakin banyak orang datang di Buton Tengah. Itu baik. Artinya pariwisata menjadi primadona isu-isu strategis ya di Buton Tengah. Nah, memang itu kita butuh terobosan ya Pak. Bagaimana menjual pariwisata ini, melihat pasar, bagaimana melihat perilaku pasar ya. Yang sekarang ini kita tahu besti kebijakan dan seluruh inovator milenial dan Gen Z ini memiliki selera yang berbeda, termasuk juga memilih pariwisata. Nah, kita butuh terobosan pasti Pak. Kira-kira Pak Sekda dalam mencapai menjawab isu-isu strategis atau mencapai tujuan daripada rencana yang tertuang dalam rencana pembangunan yang baik jangka. Karena nggak banyak ya. Tentu kita butuh terobosan. Kira-kira nih Pak, kehadiran inovasi di dalam mencapai isu ini. Kira-kira Pak Sekda, apa sih manfaat inovasi terkait dengan isu-isu strategis tadi? Kita kembali kepada nilai dasar kita sebagai ASN. ASN itu sebagai pelayan masyarakat. Nah, core value kita atau nilai-nilai dasar ASN itu dengan berakhlak, berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini tidak hanya sekedar menjadi tagline bagi kita sebagai ASN, tapi memang kami di Buton Tengah itu setiap Senin
nilai-nilai dasar ini dibacakan. Kalau mungkin apel hari Senin. Jadi kalau kemarin-kemarin itu hanya pembukaan undang-undang dasar dan Pancaprasetya Korpi. Ya. Tapi sekarang ditambah Pak ya? Sekarang kita tambah dengan pembacaan nilai-nilai dasar ASN tadi. Berakhlak. Dan yang pertama itu berorientasi pada pelayanan. Ya. Karena memang sebagai pelayan masyarakat, ya kita harus mengikuti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oh betul. Ya. Jadi ini yang kita rubah mindset teman-teman, dan setiap Senin kita bacakan sehingga itu bisa tertanam dalam jiwa setiap ASN yang ada di Buton Tengah. Gitu. Bahwa kita ini harus berorientasi pada pelayanan, kemudian adaptif, ya, bisa mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada. Gitu. Di situ mungkin inovasinya Pak ya, terobosan. Ya. Wah luar biasa. Kalau saya apel pagi di kantor, Undang-Undang Dasar, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Pancaprasetya Korpi, ditambah dengan betul berakhlak tadi Pak ya, Ya. supaya ini betul-betul bisa. Dan kami wajibkan menggunakan PIN Ya. berakhlak. Oh, PIN berakhlak itu Pak ya? Ya. PIN berakhlak ini untuk mengingatkan bahwa setiap ASN itu pada dasarnya sebagai pelayan, bukan minta dilayani. Bukan pamrih lagi, tapi pamong. Pamong. Ini luar biasa loh. Para besti kebijakan dan inovator seluruh Indonesia perlu kita adopt ini ya, nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai ini di kalangan ASN. Kemudian Pak, ini kan Pemda kan banyak menghadapi masalah-masalah terkait dengan isu-isu prioritas pemerintah daerah. Apakah itu seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, apakah itu masalah stunting, ya, kemiskinan ekstrim, tentang angka kemiskinannya kira-kira isu-isu apa nih Pak yang menjadi prioritas? Memang Buton Tengah dengan terkait isu-isu nasional yang paling utama hari ini kita hadapi dua, terkait dengan stunting dan inflasi. Ya. Karena memang daerah Buton Tengah ini bukan daerah produksi. Ya. Jadi semua kebutuhan masyarakat itu memang harus didatangkan dari luar. Sehingga ketika daerah produsen kami terganggu, ya otomatis kami juga dari sisi inflasi naik. Nah, ini kita lakukan dengan beberapa terobosan yang dilakukan oleh Bapak PJ Bupati agar semua teman-teman ini setiap saat bergerak di lapangan. Dan kemarin dari Dinas Pangan itu kita sudah ada inovasi plakat pemanfaatan lahan pekarangan terpadu. Ya. Dan ini kita harapkan ke depan masyarakat kalau ke pasar itu cukup beli beras saja, atau mungkin hanya beli minyak tanah. Tapi semua kebutuhan sayur mayur, lauk pauknya di halaman gitu. Nah, ini kita kolaborasi dengan Dinas PMD. Kita dorong supaya dana desa yang 20% untuk ketahanan pangan itu didorong ke sana. Berarti ada sinkronisasi antara dana desa dengan isu ketahanan pangan yang ketahanan pangan. Luar biasa. Banyak juga daerah yang belum bisa sinkron nih Pak. Bahkan mungkin nggak tahu ya. Kepala desa pun nggak tahu nih 20% mau bikin apa gitu. Yeah. Ketahanan pangan gitu. Kalau biasa nih pemirsa, kita semakin dalam ini. Nah, saya mau tanya nih, menurut Pak Sekda, kira-kira Pak, tentu dalam melakukan perubahan terobosan ini banyak tantangannya. Terutama dengan budaya-budaya lama, dengan cara-cara lama. Kira-kira Pak, secara umum, menurut Pak Sekda, apa masalah dan kendala yang dihadapi dalam melakukan perubahan mindset ASN? Ya, seperti tadi kan, berpagi nih, betul-betul berakhlak itu dia. Kira-kira masalah secara umum. Memang masalah kita secara umum di Buton Tengah itu keterbatasan ASN kita. Hari ini kita baru sekitar 2.400-an, di mana 1.900 PNS dan 500-an P3K. Ya. Dibanding jumlah penduduk kita yang kurang lebih 118.000. Ya, sehingga kita, prinsip yang kita anut di Buton Tengah itu reward and punishment kepada ASN. Sehingga betul-betul dengan sumber daya yang terbatas, jumlah yang terbatas, tapi bisa lebih maksimal dalam melaksanakan tugas. Ya, kita terapkan reward and punishment. Dan reward itu tidak harus dalam bentuk materi. Kita misalnya di grup OPD kami, Pak, ada grup WA kami, grup OPD,
Nah, setiap teman-teman yang melakukan satu kegiatan dan itu kita anggap satu prestasi, kami kasih penghargaan dengan bentuk jempol. Oh, jempol, Pak. Jempol aja dia. Dan itu ternyata mendorong motivasi teman-teman untuk berbuat lebih baik lagi gitu ya. Jadi tidak selalu dengan materi gitu ya. Jadi memang kesadaran untuk berubah karena adanya keterbatasan, Ya. baik itu kapasitas SDM, kuantitas ini ya, dari segi jumlah pegawai, keterbatasan anggaran mengharuskan kita berinovasi ya Pak. Iya. Tidak harus materi ya. Tidak harus materi. Penghargaan, bentuk verbal pun itu Dengan sangat. jempol aja di. Ya. Kemudian Pak, itu salah satu. Misalnya ini jempol itu salah satu bagaimana yang mengapresiasi ASN yang melakukan terobosan. Nah, ada nggak Pak kebijakan untuk membudayakan inovasi ini? Membudayakan inovasi ini di kalangan ASN. Jadi salah satu cara kami untuk bagaimana mendorong teman-teman ASN itu selalu berinovasi, ya kami selalu sampaikan bahwa setiap masalah itu harus dihadapi, jangan dihindari. Karena kapan dihindari itu akan dia menjadi semakin bola salju, semakin lama akan semakin mengejar kita. Tapi kalau kita hadapi, insya Allah dengan potensi dan kekuatan kita, Jadi harus respon cepat ya Pak. harus respon cepat. Makanya saya bilang, mohon maaf, saya juga agak risih juga dengan pakaian begini, Pak. Ya. Karena harusnya supaya tidak ada sekat dengan masyarakat yang kita layani, sebenarnya cukup tanda pengenal. Tanda pengenal kan sudah mewakili semua. Tidak perlu lagi ada lambang ini, Pak. Ya. Kita ini di Permendagri 11 semua harus dengan simbol-simbol, sehingga masyarakat juga ya seakan-akan kita ada sekat dari segi Ada psikologis, sungkan begitu. agak sungkan. Tapi karena nama aturan ya kita harus pakai Ya. seperti ini. Padahal kalau saya lebih memilih cukup pakai tanda pengenal, Pak. Ya. Tanda jabatan ini diwakili dengan merah ini. Ini berarti simbol eselon 2. Ya. Lambang kopi ini sudah ada. Gitu. Nama ada di sini, jadi tidak perlu pakai segala macam gitu. Supaya tidak ada sekat dengan masyarakat. Ya. Itu mungkin jadi masukan juga Pak ya. Ke depan bagaimana format ASN Iya. dari segi tampilan apa segala Tampilan. macam. Lebih menyatu dengan masyarakat yang dilayani. Ya. Soal kewajiban berinovasi Pak untuk organisasi OPD atau tingkat strata eselon berapa gitu? Sudah Kami mempunyai semacam fakta integritas. fakta integritas. Ya, dari para kepala OPD dan bupati, kemudian para kepala bidang, sekretaris dengan kepala OPD-nya. Ya. Dan itu semacam kontrak per tahun yang harus dipenuhi oleh teman-teman ASN. Dalam hal berinovasi, Iya. melakukan perubahan. Melakukan perubahan itu. Wah, keren juga ini. Ya. Para inovator dan besti kebijakan Nusantara ini penting ya. Jadi bukan hanya dalam tataran teori ya, tapi bagaimana ini betul-betul bisa implementatif. Dan ini kita temui di Butang Tengah. Keterbatasan ya, kekurangan ya, itu menyebabkan harus melakukan terobosan ya, supaya apapun dengan keterbatasan ini bisa memenuhi keinginan ya, bisa mencapai tujuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Nah ini agak teknis lagi nih Pak. Jadi Pak Sekda, sekarang Pak Samrin, Siap. selaku Kepala Bapeda, ya kita setiap tahun ada melakukan penginputan indeks ya, beberapa yang pada strategi kebijakan pun ada 2 indeks ya sekarang sedang berjalan. Pertama lah indeks inovasi, yang kedua adalah indeks pengelolaan keuangan daerah. Nah terkait pengelolaan keuangan daerah, leading sektornya kan banyak OPD ya, tapi dikoordinir oleh Bapeda. Kira-kira Pak, dalam menginput pada tahun 2023 kemarin, apa kendala yang dihadapi? Dan perlu juga besti kebijakan dan seluruh inovator di seluruh Indonesia tahu ya, maksudnya Butang Tengah ini peringkat 2 di PKD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari sebelumnya agak jauh di bawah, sekarang progresnya sudah sangat luar biasa. Nah perlu kita tanya Pak Samrin nih, pertama mungkin kendalanya dulu Pak ya. Apa sih kendala dalam penginputan di PKD ini? Oke, sebelumnya kendala awal itu kita kan tidak tahu
data apa yang dibutuhkan. Oh iya, ya. Dalam indikator-indikator yang harus di-upload. Jadi kita tidak tahu, karena kebutuhannya, indikatornya apa, data dibutuhkan yang bagaimana, itu ada di dinas mana, itu kita tidak tahu. Nah, saya kira ini juga merupakan tantangan baik kami, sehingga saat itu juga pernah juga dengan provinsi diskusi terkait itu, tapi juga belum ada solusi, belum ada petunjuk. Belum ada petunjuk juga dari provinsi. Ya. Oke. Kayak kemarin ketika Pak Bupati sampaikan ke kami, Pak ini harus diskusi dengan BSKDN. Ya. Nah, sehingga kami sana ternyata sudah ada template. Ya. Kami diberikan template dan dari template itu sudah ada dinas apa sih yang terkait, data yang dibutuhkan. Hanya memang karena namanya evaluasi, ini kan berarti pekerjaan yang sudah ada sebelumnya. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang tidak terlaksana seperti kemarin, seperti tidak ada dokumennya, memang itu tidak bisa kami input. Ya. Tapi semua kegiatan yang atau indikator yang ada di situ yang sudah kami miliki secara optimal kami gunakan, kami bisa terapkan ini. Ini luar biasa Pak ya. Kabupaten baru 10 tahun sudah meletakkan dasar-dasar pengelolaan keuangan daerah yang mendekati standar yang ditetapkan oleh pusat. Nah Pak, tidak tahu, kemudian juga belum paham mungkin ya bagaimana cara mengimpor seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Gimana cara mengatasinya waktu itu? Jadi saat itu beberapa OPD yang terkait, jadi BPKD, Kominfo, pendapatan, inspektorat, itu kami bikin WA group. Jadi kami panggil rapat, kami jelaskan tugas apa yang harus dikerjakan masing-masing OPD, bikin WA group dan kami kumpul di Bapeda. Nah setelah itu kami minta semua dokumen yang dibutuhkan, kemudian menginputnya bareng-bareng Pak, kumpul di aula. Jadi memang masing-masing punya account, masing-masing OPD ini, tapi duduk bersama menginput. Jadi saya memantau ini dimensi 1 siapa yang bertanggung jawab, memvalidasi ya. Ya. Jadi saya pantau terus perkembangannya sampai di mana, yang kemudian juga kami libatkan ke BSKDN, mungkin kemarin staffnya itu Tio juga. Nah, ini masih kurang nih, kenapa belum masuk? Nah ternyata kami tidak laksanakan, misalnya penggunaan PTT, ya itu kan tidak ada. Jadi kami ditagih pun memang tidak ada penggunaan itu. Ya. Nah, tapi insya Allah ke depan hal-hal yang sudah yang tidak kami penuhi sebelumnya, insya Allah ke depan sudah ada. Soal SPM ya nggak salah ya, catatan BPKD tahun ini ya. Sedikit catatannya Pak sudah. Waduh ini luar biasa ya. Oke Pak, kemudian nih bisa dari sudut pandang perencanaan ya, karena IPKD itu menilai mungkin dari sudut perencanaan ya, penganggaran ya, belanja ya, sampai ke pertanggungjawaban dan evaluasi. Ya. Nah, apa manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah secara teknis Pak dengan adanya IPKD? Ya, kalau manfaat sangat banyak. Utamanya pertama bahwa kami lebih disiplin dalam hal perencanaan karena dari segi waktu. Ya. Nah, otomatis juga kami sampaikan ke teman-teman OPD, bantu kami dalam hal perencanaan supaya kita tepat waktu. Karena kalau dari awal kita sudah terlambat, otomatis ini yang berikutnya tidak akan sebagus yang kita harapkan. Ya, sehingga untuk memotivasi itu juga kami juga kemarin memberikan penghargaan kepada OPD-OPD yang patuh dengan meningkatkan kapasitas para perencana. Ya. Nah, sebagai untuk reward lah. Ya. Nah, jadi manfaat utamanya itu adalah kita OPD-nya patuh dengan waktu, kita menyusun perencanaan yang baik. Karena beberapa juga penilaian bahwa ada beberapa dari tahap RKPD ke KUA itu tidak konsisten. Nah, ini kan kita juga tahu ternyata harus konsisten. Kesesuaian ya. Kesesuaian ya. Nah, makanya juga kami selalu tingkatkan. Memang untuk satu kali mengubah sampai 100% baik itu agak susah. Ya. Tapi minimal kita juga punya dasar. Proses lah ya. Teman-teman kita sampaikan bahwa ini kita harus tingkatkan lagi begini. Jadi step by step, insya Allah kita akan lebih ke arah yang baik. Ini dari tahun lalu ke tahun sekarang itu stepnya bukan step lagi Pak. Udah berapa step itu? Saya yakin ya tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Nah ini terkait inovasi lagi Pak. Kira-kira kendalanya apa Pak dalam penginputan indeks inovasi? Ya. Inovasi sebenarnya kami juga sudah koordinir. Nah, dan dengan keterbatasan seperti disampaikan Pak Sekda tadi bahwa memang dengan anggaran yang sedikit, sumber daya yang sedikit. Ya. Nah, ini kan pasti mereka muncul, ini begini, ketika manusia dalam keadaan kepepet itu pasti muncul ide gila untuk mensukseskan apa yang dilakukan. Nah, ini kita sudah banyak dari puskesmas, dari sekolah, rata-rata ASN kita itu bahkan masyarakat punya ide untuk itu. Hanya ini tidak
masuk kriteria inovasi itu kan mereka tidak untuk di input, itu belum masuk ke mereka. Tapi berinovasi itu sudah pasti. Ya. Nah, kemarin kami coba rampung beberapa dinas nah, karena tadi ini berjalan begitu saja, tidak ada target bahwa ini harus ada di input dalam inovasi. Jadi sehingga ketika kendala dalam penginputan itu termasuk tidak semua indikator bisa terisi. Ya. Nah, artinya bukti-bukti evidence-nya tidak. Ya, berarti butuh proses lagi ya, ketika ada kapasitas itu ya. Ya. Oke. Nah, saya yakin ya para besti kebijakan seluruh Indonesia dan juga para inovator. Kemarin saya ketemu dengan beberapa OPD, ternyata mereka punya inovasi banyak dan mereka mengakui kami di pelaporan yang lemah, Pak. Ya. Kami belum siap untuk menyiapkan eviden ini. Tapi mereka menyatakan bahwa tahun ini mereka akan mengimprove itu lebih sempurna lagi. Minimal ya, seperti komitmen tadi Pak Sekda sampaikan, bagaimana komitmen itu diikat, ditambah juga mungkin nilai kematangannya juga harus diikat standarnya. Sebelum dikirim ya kita validasi dulu, ya itu mungkin akan lebih menjaga nilai indeks ini tetap stabil. Nah itu mungkin mengenai indeks pengelolaan daerah dan indeks inovasi daerah. Kira-kira ini ke Pak Sekda lagi, kira-kira target IPKD tahun depan. Saya kira kita tidak memasang target angka, Pak. Tapi saya minta kepada teman-teman khususnya Bapeda, kita harus lebih baik dari tahun ini. Berarti do the best ya Pak, Membuat yang terbaik. Nah kalau indeks inovasi Pak? Ya demikian juga dengan indeks inovasi, kami lebih mendorong seperti air yang mengalir. Ya. Tapi satu prinsip yang kita pegang bahwa rugilah manusia kalau hidupnya sama dengan tahun kemarin, hari kemarin. Jadi prinsip itu yang kita tanamkan supaya secara ke depan itu akan semakin lebih baik. Itu hadis Pak ya? Ya. Orang yang sama dengan hari kemarin, barulah orang merugi. Ya. Ya. Itu nilai berakhlak ya Pak? Nilai berakhlak. Ya. Mungkin terakhir nih, pemirsa, inovator dan besti kebijakan seluruh Indonesia, kita selalu dalam acara ini meminta quotes dari Pak Sekda sebagai penutup daripada rangkaian diskusi kita pada hari ini. Kira-kira Pak Sekda silakan. Boleh. Pemirsa, saya kira kami sebagai ASN Buton Tengah yang juga sebagai pelayan masyarakat, tentu ini merupakan janji kita. Dan janji itu kalau tidak dipatuhi atau tidak dipenuhi, itu menjadi dosa. Makanya ini yang saya selalu dorong kepada teman-teman, mari berbuat tanpa takut salah. Kalau orang yang takut salah itu tidak akan pernah maju. Tapi kalau dengan langkah kita, walaupun itu mungkin salah, tapi insya Allah ke depan akan semakin lebih baik. Itu prinsip yang harus kita penuhi. Ya, artinya betul-betul memaknai janji itu untuk diri sendiri ya Pak. Kalau pelayannya, Pelayan. Ini luar biasa sekali. Para besti kebijakan dan para inovator seluruh Indonesia. Sampailah kita di penghujung acara. Orang bodoh membuat sesuatu yang simpel menjadi rumit. Tapi orang pintar adalah membuat sesuatu yang simpel lebih simpel lagi. Demikian Peter Show, edisi Roadshow di Kabupaten Buton Tengah pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di Peter Show selanjutnya.